Baik Bapak Ibu, itu saja. Mungkin yang saya ulang lagi kalimat dari Pak Pengawas tadi. Jadi kita kembali ke satu topik lagi, karena ini yang menjadi fokus kita, yaitu nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah penyusunan LKPD dan contohnya. Nanti ada contoh. Setelah saya jelaskan ini, nanti ada contoh, baru kita diskusi. Jadi Bapak Ibu, apapun dalam bentuk format LKPD itu tidak ada yang baku. Tidak harus begini, tidak harus A, tapi boleh B, boleh C. Tetapi A, B, dan C itu ada hal yang harus tidak boleh kita tinggalkan. Salah satunya adalah taksonomi tadi. Ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Jeffrey rekam lagi. Itulah salahnya kalau Pak yang merokok kan, merokok di ruangan ber-AC. Itu merokok boleh di luar, tidak ya, di dalam bagi yang merokok. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pak Dede merokok enggak kan? Kalau udah sore ini Pak dia harus banyak semua. Bisa susahnya. Barang itu juga. Oke, Bapak Ibu, di dalam pembuatan LKPD itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu sering kita katakan sistematika format lah, sistematis cara membuatnya, urutan lah, diurut-urut ya. Nah, jadi yang pertama itu Bapak Ibu, langkah-langkah yang umum ya. Bapak Ibu harus menentukan dulu tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu ambil dari capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Yang penting harus ada A, B, C, D. Ibu tahu? A, audience, behavior, degree, conditioning. Ya. Nah, maksudnya gini Ibu, ada siswa tadinya membuat tujuan pembelajaran itu ada siswa. Nah, audiennya kan? Siapa dia audiennya? Sama anak kelas 10 nya kelas 12. Nah, itulah Bapak Ibu. Ya. Kemudian behavior. Nah, apa yang ingin kita capai kompetensinya? Kondisi, degree, mantap aja ini. Jadi targetnya itu apa? Targetnya apa misalnya di situ? Harus ada target yang dicapai. Kondisi bagaimana kita merancang pembelajaran itu. Nah, kemudian kalau agak bingung, berarti tinggal aja dulu. Nah, itu bukan tidak terlalu apalah. Yang penting Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu sudah ada di dalam capaian pembelajaran. Kalau tidak ada juga di situ buku paket. Nah, kita buku paket itu pasti ada tujuan pembelajaran. Kalau tak ada, dosen kita beli besok. Ya kan? Pak Jeffrey udah beli buku berapa Pak Jeffrey? Kita beli buku hampir 170 juta. Wajib harus ada buku di situ dan wajib harus kita kasihkan kepada siswa. Jadi ada lagi bukunya, buku pegangan gurunya lain, buku pegangan siswanya lain. Apa tak penting gurunya dan siswanya, ya kan? Kenapa Bapak Ibu harus diseragamkan? Kita boleh mencari sumber dari mana saja, tapi pegangan siswa harus seragam. Saya lihat tuh punya Faisal, ekonomi, ada 13, ada kurikulum merdeka. Di sini halaman 7, di sana halaman 14. Apa terpening budak tuh? Budak-budak gitu nih, kalau tak seragam, kuning gitu. Ya kan? Nah itu dia, jadi seragam. Mudah-mudahan satu siswa, satu buku. Itu Faisal nanti, yang mencap-capnya itu ya, dan mendekat. Jadi ada tujuan pembelajaran, diidentifikasi hari ini tujuannya apa. Nah, dibuat itu. Kemudian pilih materi atau topik. Kalau kurikulum merdeka namanya konten. Materinya apa? Tujuan pembelajaran beda dengan materi. Materi ini lebih terurai, dia panjang uraiannya, yang menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Ya. Nah, materi ini bisa. Nah, kemudian baru kita buat susunan struktur dan format lembar kerjanya. Jadi kita rancang struktur dan format. Struktur dan format nanti ada contoh. Kita contohkan punya Bu Fatmawati nanti. Saya udah buat khusus nama Bu Fatmala sih, so. Kenapa saya pilih dia? Nggak tahu deh ya. Karena mungkin kita jumpa tadi ya di kedai pesisir ya, makan ya. Nah,
tapi Bu Fatma nggak mau ditraktir. Ya. Jadi ada strukturnya dan format. Dan format ini tidak baku, Pak Jasril. Boleh aja. Kita yang penting ada identifikasi, ada tujuan, ada materi. Formatnya terserah. Boleh pakai jurnal, tabel-tabel, boleh tidak. Kemudian apa aktivitasnya? Jadi ada aktivitasnya. Kenapa harus ada aktivitas? Ya itulah perintah instruksinya. Siswa itu ngapain dia terhadap tujuan pembelajaran itu apa? Untuk mencapai interaksi sosial itu kan ada rangkaiannya. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan siswa? Nah itu harus ada instruksinya, harus ada aktivitasnya. Nah ini yang perlu kita detailkan Bapak Ibu satu persatu. Pak Nara bantu story. Jadi nanti Bapak Ibu, setiap instruksi itu harus jelas kalimat dan perintahnya. Kemudian siswanya bisa menginterpretasikan sendiri. Jadi tidak bertanya lagi dia ke teman, ke samping, ke kiri dan ke depan atau ke kita. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu ada di situ. Kalau tidak, ya kan? Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, setiap LKPD itu ketika Pak Jeffrey tidak hadir, masuk LKPD itu diserahkan oleh guru piket ke kelas, maka terjadilah proses pembelajaran sampai jamnya habis. Nah, sampai kita mengatur jadwalnya situ ada ukuran waktunya. Kegiatan A 30 menit, B 30 menit, C 20 menit, nah habis 2 jam pelajaran. Bisa betul. Nah, tapi kan merancang kan perlu waktu, perlu proses. Nah, prosesnya itulah Ibu Fatma dulu dengan Ibu Juliana. Satulah kita buat satu, jadi modelnya, kedepannya kita bisa buat. Dan apa yang sudah kita buat hari ini bisa dipakai oleh teman kita yang ngajar di kelas 10. Bu Dede buat ini LKPD untuk kelas 11. Pak Milham di kelas 12. Tahun besok Pak Milham masuk di kelas 11, ya 10. Bu Dede naik ke kelas 11. Nah, dokumennya Ibu Dede silakan Pak Milham ambil. Tinggal nanti kita menambahkan dan menguatkan. Jangan dikurangi. Tambahkan dan kuatkan. Nah, ini bentuk-bentuknya, ya. Pernyataan teknologi mempermudah komunikasi antara individu. Ini pelajaran Pak Nara nih. Nah, jadi pendapatnya apa? Membuat pendapat itu tidak segampang yang kita bayangkan. Anak harus mencari sumber belajar. Ingat Bapak Ibu, di KPD itu harus ada sumber belajar. Ada link yang bisa diklik sehingga dia terkoneksi kepada materi yang kita ingin sajikan kepada mereka. Nah, makanya Bapak Ibu, handphone itu perlu supaya siswa bisa mencari materi pembelajaran itu di link. Kalau buku terbatas Bapak Ibu, karena materi kita 2 halaman aja gitu. Nah, kalau kita suruh catat dia 2 halaman sampai jam habis kan? Catat buku sampai habis. CBSA ya. Nah, oke lah kita belajar menulis siswanya kan sampai baca. Tapi 2 halaman kan sampai 10 menit selesai lah. Udah tuh kreatif fotonya, tek lumajang nulis kan. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi instruksinya jelas ya. Nah, ini contohnya ini pelajaran Pak Nara nih. Teknologi memberikan tantangan baru terhadap privasi individu. Nah, pendapat Anda, buktinya apa? Ini aja dibuat Pak Nara nih ya. 2 bulan mungkin selesai nih. 5 soal nih. Nah, tapi harus ada sumber belajar. Ya. Nah, sertakan materi pendukung. Ini yang paling penting, tak kalah penting ini. Sertakan materi pendukung, gambar, tabel, grafik, atau contoh yang memperjelas konsep yang diajarkan. Nah, itu dia. HTTPS, apa itu? Nah, itu. Apa sih manfaat teknologi? Nah, ini kan dicari di Google ya, apa sih manfaat teknologi. Kemudian di bawahnya, upaya-upaya teknologi dapat. Nah, ini anak-anak kita udah paham ini. Udah paham itu. Tapi siswa kita sudah mulai melupakan ChatGPT-nya. Nah, ChatGPT jangan lupa, karena ChatGPT juga lebih canggih lagi dari yang ini. Karena ChatGPT bisa di-copy, bisa di-print out. Nggak susah dia. Kalau ini agak nanti nggak susah nih nge-copy-nya. Ini download dulu nih, baru kita apa? Nah, sertakan materi pendukung. Jadi Bapak Ibu harus ada. Perhatikan keterbacaan dan kejelasan. Jadi setiap informasi kita itu betul-betul jelas. Ya, kalau pakai kertasnya itu, insya Allah mudah-mudahan kita akan beli printer dan mau beli printer itu ada 4 nanti. Ya, mudah-mudahan tahun ajaran baru Bapak Ibu pindah ke sana ya.
Dan sana nanti kita taruhlah print di situ, 2 misalnya, kalau tak cukup 1, 2, tapi 3 kebanyakan pula, 2 saja. Kertas ada di situ semuanya, nanti silakan di print. Nah, jadi LKPD ini Bapak Ibu sebaiknya ada yang hard dan ada yang soft. Nanti bisa kita kasih dalam bentuk soft atau hard nih? Dalam bentuk soft copy, dalam bentuk digital atau di print. Kalau Bapak Ibu nge-print cukup di print sebanyak siswa aja 30. Nanti ini kan bisa bawa lagi kelas sebelah. Jangan di print untuk masing-masing. Ya, kalau mau masing-masing boleh juga, tapi jangan banyak halamannya. Kalau banyak halamannya adalah bagi aja lah nanti. Yang bisa di handphone ya. Bukan tablet dah. Fotokopi mahal juga itu ya. Sampai 500 fotokopi kali 10 kali 1 materi kali berapa materi, wah tekor banyak begini. Tambahan instruksi tambahan, maksudnya tambahan instruksi tambahan ini mungkin ada yang perlu kita mintakan kepada siswa. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu setelah membuat LKPD diuji, dicoba dulu. Sama siapa diuji? Sama teman Bapak Ibu. Kalau Pak Azlan membuat LKPD, kasih Pak Jasril. Pak Jasril dari siswa, Pak Jasril siswa sambil mengoreksi. Oh ini kurang ditambahkan, diskusi lagi, kasih pula Bu Maya, bertiga. Jangan kasih sama Ibu Nini, tak tahu dia nih. Ya. Itulah makanya perlu teman ini uji coba dulu dan evaluasi. Mau uji coba ke siswa boleh, tapi kan ribet kita. Maksudnya tengokkan ke teman. Ya. Nah, siapa aja lah yang penting bisa memberikan masukan dan kritikan. Jangan Bapak Ibu takut dikritik pula. Ya. Kritik itu adalah bagian dari kemajuan kita untuk meningkatkan kompetensi. Finalisasi dan distribusinya itu tadi ya digandakan lah ya. Yang terakhir nih, umpan balik Bapak Ibu. LKPD itu ya diumpan balik juga. Kita kasih LKPD rupanya selesai 15 menit. Pada durasi di dalam itu 45 menit. Selesai sama siswa 15 menit. Berarti di situ ada yang kurang menantang. Mungkin C1 aja semuanya. C1 dan C2. C3-nya nggak masuk. Nah, jadi setiap LKPD itu harus kita masukkan C4 dan 5 mungkin. C4 itu ya, cohortnya. Jadi diumpan balik setiap kegiatan kita umpan balik. Atau terlalu lama. Seharusnya waktunya 30 menit, anak-anak itu 2 jam. 2 jam rupanya tidak mengerjakan apa-apa. Kenapa tidak mengerjakan apa? Dia tidak tahu apa mau bekerjakan. Informasi tidak jelas. Jadi harus jelas kalimat, kemudian terukur dia. Jangan pula kalau berat kali dia di situ. Nah, kalau dia misalnya, Bapak Ibu ngasih 3 ini, rupanya 1 saja materi itu, rupanya penjabarannya luas. Nah, cukup 1 materi tadi kita buat 1 pertemuan. Nah, jangan kalau dia 3 ini lama, pisahkan jadi 1. Jadi 1 materi itu 1 LKPD. Kalau ada 3, ya, oke seperti itu. Judulnya lembaran kerja peserta didik LKPD. LKPD ini sama-sama pola itu namanya LKS. Ya, tapi LKS ini kan berbayar, kita beli, memperkaya orang. Kita dapatlah situ fee 2.000, 3.000 ya kan. Kita jual sama anak harganya 5.000, kita jual sama anak 5.000. Tak boleh dipakai, ini yang demamnya kita kan. Nah, sebaiknya kita buat sendiri. Ada LKS yang bagus, yang bisa kita sesama dengan punya keinginan kita, boleh kita pakai. Tapi kalau tidak, kita buat sendiri. LKPD, nama sekolah. Nama sekolah ya. Nah ini nih. Jadi komponen pertama dalam LKPD itu harus ada header. Header itu apa ya bahasa Inggrisnya? Kepala ya, paling atas ya. Ini kalau udah tahu masalah pakai PowerPoint ini aja lah. Nama sekolah SMA Negeri 1. Mana satunya ini? SMA Negeri 1 ya. Nah, mata pelajaran biologi kelas 10 ganjil boleh 6 atau 2 terserah lah. Nama guru Fatmawati kan. Nama siswa Polon. Si Polon, buat Polon lah. Kalau Polon bisa lah. Nah, si Polon. Nomor absen 01, F01. F01. F ini biasanya 10 nih. Kalau 1 itu biasanya A kan. Nah, judulnya struktur dan fungsi sel. Ada tuh pelajaran itu bukan? Oh, kelas 11 itu.
ya. 11 ya. Ganjil enggak? Ganjil. Struktur dan fungsi sel ada itu? Itu apa itu? Kompetensi dasarnya. Temanya, judulnya. Apa beda judul dengan KD? Kita harus betul-betul apa ya? Ada topik juga kata orang kan. Nah, yang jelas struktur dan fungsi sel harus banyak lagi pengembangannya kan. Nah, oke. Jadi kita lihat di judulnya ya, yang akan dibahas. Tujuan pembelajarannya. Setelah menyelesaikan LKPD ini, peserta diharapkan dapat satu, menjelaskan, mengidentifikasi, membandingkan pertanyaannya. Silakan pilih mana yang C1, mana yang C2, mana yang C3, mana yang C4. C1 yang mana? Menjelaskan ya. Dari mana Ibu tahu itu menjelaskan? Berpikir apa buktinya ya? Kita buktikan lah ya. Kita lihat KKO ya. Nah, lihat taksonomi. Menjelaskan itu masuk ke mana dia? Menjelaskan menyebut. Ada tadi? Menjelaskan. Yang tadi lah. Yang tadi ya? Ada ya? Di atas dia. Efektif. Mana? Ini efektif Pak. Itu geser ke satu apanya? Ini efektif ya? Itu ya. Oke, berarti ini ini berarti ini menjelaskan. Ini Pak Farizal. Berarti menjelaskan berada pada C1. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah dapat dokumen ini? Taksonominya. Pernah ya? Nah, dulu waktu kita belajar ada kursus syarat ya. Kalau lupa sih saya kirim lagi. Gampang tuh. Oh, Itu di C2-nya juga ada Pak. di C2 ada dua kan? Nah, jadi ya dia bisa berada di C1, bisa berada di C2. Ya, pokoknya. Nah, menjelaskan struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Saya tanya Bu Fatma ya. Kira-kira sebelum kita menjelaskan itu ada enggak unsur lain yang harus diketahui siswa yang paling mendasar sebelum struktur sel dan sel hewan? Nah, enggak, bukan. Maksudnya gini, seharusnya dia menjelaskan apa itu struktur, apa itu sel, apa itu struktur sel tumbuhan, apa itu struktur sel hewan. Nah, berarti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanya ke situ. Sel tumbuhan, struktur tumbuhan hewan. Mungkin tumbuhan tidak perlu lah karena untuk yang SMA perlu tidak tumbuhan lagi ya. Berarti struktur dan sel. Nah, sel, 2 organ sel, 3 perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Apa itu Pak tadi? Perbedaan sel tumbuhan sama ada dengan. Nah itu. Jadi semua ini kan karena ini sifatnya belum luas, maka nanti kita tambahkan linknya, materinya, tambahkan link pendukungnya di bawah ini, sini, di bawah ini, di bawah ini tambahkan link. Ini kan ada buku nih, ada buku dan link. Buku dan ada siswa, linknya ya tambahkan link. Tentang apa? Tentang struktur dan fungsi sel. Nah, oke ya, sudah ada situ materi pembelajaran. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi instruksi tugas. Nah, ini yang perlu penting nih. Instruksi tugas ini perlu kita buat sedetail mungkin. Nah, ini nih. Instruksi itu perintah ya. Nah, ini ada perintah yang kita tulis secara operasional ya. Jadi kalimat itu mudah dipahami. 1, bacalah materi mengenai struktur dan fungsi sel. Ini mungkin karena sederhana sekali, ya mungkin bisa dikembangkan. Bacalah materi mengenai sel tadi pada halaman berapa? Jelas tuh, 45 sampai 50 atau pada link tadi ya.
Nah, kemudian amatilah gambar jika ada gambar. Misalnya ada gambar peta juga ya, ada gambarnya di depan, nah, silakan gambar itu ditempel. Ya. Nanti ke depannya ini misalnya kayak gaya Bu Fatma, kan ada gambar-gambar ya, peta-peta apa yang kecil ya. Nanti kita beli banyak. Nanti di kelas-kelas IPA itu kita tempel. Di kelas IPA kita tempel, nah, juga fisika dan kimia terjadi. Jadi di kelas-kelas itu kita tempel. Jadi siapapun yang naik kelas tinggal aja itu gambar-gambarnya. Karena itu nanti sekolah yang menyediakan. Sejarah juga boleh. Pahlawan-pahlawan, saya tanya kepada siswa Pak kemudian nama bandara internasional, nama bandara di Provinsi Riau. Nggak ada yang tahu. Ya gimana lah, kan bukan salah Pak Hadian. Karena siswa aja kurang membaca. Udah saya tanya, kalian tahu nggak Candi Muratakus? Jadi akhirnya saya tawari, siapa wali kelasnya? Bu Hana, Pak. Nanti bilang sama Bu Hana kita orang Raung dari Istana Siak terus ke Kota. Tapi Bu Hana ini mantap jawabannya itu yang tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dijelaskannya itu juara kelas itu si apa itu Farid itu. Juara dia Pak. 3 besar Pak. 3 besar. Yang juara satunya siapa? Zaskia. Aku diam aja dia. Masih Farid itu yang mereka jelas menurut dia. Tahu Bapak Ibu nak? Bapak Ibu kalau memberikan pertanyaan jangan sudah menung, pegang pena sudah catat. Ada catat di buku ini. Belum Pak, belum Pak. Saya sudah angkat tangan dia. Langsung cek situ, mau ditulisnya jawabannya. Yang mau ditulisnya jawabannya. Nah, pada saat itu belum boleh menggunakan handphone. Handphone yang kita ginikan. Masing-masing handphone diletakkan di depan meja, ditumpukkan. Alhamdulillah dia bisa jawab dengan pas, betul itu enggak, nilai-nilai sama dulu lah. Nah jadi Bapak Ibu instruksinya harus jelas. Amatilah gambar, jawablah pertanyaan. Nah kalau dia ada pertanyaan, maka kita buat pertanyaan. Ya kita lanjut ya. Nah ini pertanyaannya. Kita lanjut. Nah ini pertanyaan. Kalau dia ada pertanyaan, sebutkan 3 organel yang hanya ada pada tumbuhan sel. Pertanyaannya kenapa 3? Kalau di dalam organel itu, di struktur itu ada 3, maka minta 3. Kalau dia 2, minta 2. Kalau dia 4, minta sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, misalnya, kalau jenis-jenis pasar, berapa pasar? Monopoli, oligopoli, poli. Bentang lah ya. Anggaplah ada monopoli, oligopoli sempurna ya. Anggaplah ada 4 ya, maka mintalah tempat 4-nya. Mintalah tempat 4-nya. Jangan minta 2. Kalau kita minta 2, maka mengambang dia 2. Bang ya. Kemudian pertanyaan berikut. Nah, sebutkanlah jika kita memberikan pertanyaan ini, maka pastikan pertanyaan itu harus ada didahului dengan anak membaca sumber belajarnya. Pastikan dia membaca sumber belajar dulu, baru bisa jawab. Ini kita belum menjelaskan tentang berkelompok atau tidak berkelompok kan? Anggap ini individu, karena sekolah ini individu ya. Berarti sendiri-sendiri ya KPD-nya. Nah, kemudian yang kedua ini pertanyaannya. Kemudian ketiga ini pertanyaannya. Oke? Kemudian kita lanjutkan aktivitas yang B. Aktivitas A berarti pertanyaan ya. Yang B, mengamati lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini mengamati. Kita apakan ini warnanya? Nah, ini. Buat Ma, pernah kelakon? Enggak. Pernah kelakon? Labuana? Pernah lah. Apa dia tulis sering lah? Apa dia tulis sebentar dia kelakon nih? Ya. Di labor fisika saya jumpa mikroskop, tapi mikroskop itu tak ada satupun yang bisa dipakai. Setelah saya amati, setelah saya lihat, kayaknya sudah kadaluarsa. Saya tidak tahu apakah mikroskop ini pakai kadaluarsa. Nah, maka tugas kami lah nanti memilih mikroskop.
Pak Jepri udah beli kok. Tapi itu kurang saya cuma satu baru. Satu-satu dulu tapi tidak ya. Bapak Ibu, jika dalam LKPD itu perlu bahan dan alat-alat, ini saya minta, itu Pak Farizal. Jadi Pak Farizal kan sering praktek nih. Misalnya Pak Farizal perlu cutter, kan kemarin praktek yang membuat ya, kan perlu silet cutter kan. Cutter itu tidak perlu suruh siswa membawa. Itu tuh Pak Farizal nanti cutter itu perlu berapa 30, beli 30, 20 lusin, beli 20 lusin. Cutter itu kata mahal. Kita minta sama Pak Mardian. Artinya gini, maksudnya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun LKPD kan ada bahan dan alat yang dipakai kan. Alat dan bahan itu kalau seandainya tidak, kalau memberatkan siswa, sampaikan kepada sekolah, mulai Pak Isa, langsung ke Pak Jet atau urusan saya. Nah itu yang saya minta kemarin itu yang tak nampak dan jumpa. Nah, jadi sekecil apapun permintaan Bapak Ibu, nah itu adalah kebutuhan proses pembelajaran dalam satu tahun. Oke kan? Makanya itu kalau jika Bapak Ibu membuat KPD ada alat-alat yang dibutuhkan. Kalau sejarah mungkin ada alat yang dibutuhkan. Mungkin Pak Muhammad ini sudah belajar lah ya. Itu gambar-gambar kan. Agama perlu takso, mayat dan perlu kain kafan. Kapal perlu bunga-bunga, beli bunga sekali. Lagi. Orang mayat. Ada kayunya juga Pak. Kayu. Kapas. Papannya ada papan ya. Saya nggak tahu nih, apakah ada takso kita? Udah minta Pak Jam kemarin? Ada kita pilih ya. Ada kalau saya lupa taksonya. Ada. Masa Jeffrey yang nulis, saya aja tahu, sudah ingat ya. Ada kemarin kita takso mayat kan? Yang boneka. Iya, takso namanya. Boneka itu namanya takso ya. Ya takso namanya bukan. Jadi itu nanti mayat itu ada mayat laki-laki, ada mayat perempuan. Kalau betul-betul mayat itu kan susah juga. Enggak, maksudnya gini. Laki-laki dan perempuan itu beda pelakuannya nanti. Jadi yang perempuan nanti bisa juga dia. Nah itu juga harus kita masukkan. Jadi Bapak Ibu, ini bukan apa-apa nih Bapak Ibu. Mungkin karena Bapak Ibu karena ya mungkin pergantian pimpinan kan, Bapak Ibu menganggap mungkin saya sama aja dengan yang dulu gitu kan. Ini sisanya ada ini ya. Nah, jadi saya tidak pernah tahu bahwa kalau tidak dikasih tahu. Ya, oke. Saya bilang sama Didi, kita mulai apa nih? Kita mulai dari nol Pak. Kalau mulai dari nol kan. Kalau mulai dari 5 ini, kalau dari mulai dari 5 enak tuh kan. Mulai dari apa? Mulai dari angka 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Tapi kalau mulai dari nol itu kan betul-betul andeh betul. Dan tinggal aja ya. Jadi mengamati ini nih aktivitasnya apa ini ya. Oke. Apalagi Bu Fatma, ini punya Bu Fatma nih. Gambar tumbuhan, jadi nanti anak mengamati gambar. Dari hasil dia mengamati silakan ditulis di sini. Nah, ditulis kan? Jadi hasil gambar. Dia melalui mikroskop, ya silakan. Kalau sel itu bisa dilihat melalui mikroskop. Mikroskop apa yang bisa melihat sel? Itu harus diminta sama Pak Jeffrey besok. Jangan mikroskop yang harga 3 juta, tak kenapa-napa gitu. Mikroskop yang bisa melihat sel itu elektron, harganya 14 juta satu. Satu aja jadilah, yang penting ada pembuktian. Nanti bukan mah mencerita tentang siapa ini, asiswanya ngantuk. Aku tak pernah nampak juga kan ini kan. Jadi walaupun satu Pak Mardian yang mewakili, yo gitu kan. Kenapa? Mikroskop elektron itu bisa kita konekkan dengan bagus. Nah, tenang ya, kapasitas 2025 ya. Kalau sekarang kita mikrofonnya biasa, 5 dari beli itu biasanya. Oke, nah itu dia. Baik, kita lanjutkan. Media dan bahan. Nah, ini Bapak Ibu, medianya mikroskop. Kalau tidak ada, maka yang diusulkan mikroskop sekolah.
Kalau seandainya di sekolah kita tidak ada mikroskop, jangan pernah suruh siswanya melihat pakai mikroskop. Jadi di LKPD itu coret yang mikroskop. Misalnya Pak Dedi ini ngajar atletik, ada matras nggak ada, tapi ada matras itu, buang kalimat matras. Cak-cak gitu lah ya. Preparet itu apa tuh Pak? Mat tahu ya? Apa? Saya udah di outlet itu Pak. Ada itu. Kita tinggal tengok aja. Besok minta itu, di mana belinya, ya? Catat ya. Oke, jadi ada tiga nih. Mikroskop, preparet bawang merah, dan preparet ikan pipi. Nah, pipi siapa dengan pixel? Buku teks ada ya. Waktu pelaksanaan 60. Nah, 60 menit itu nanti di kegiatan ini didetailkan. Bapak Ibu, ini nih. Nanti kegiatan instruksi ini, kegiatan ini nanti diinstruksikan. Aktivitas soal, misalnya pertanyaan ini jawab berapa menit. Aktivitas mengamati sel berapa menit. Jadi sebaiknya dikasih kode situ, mengamati 40 menit, menjawab soal 20 menit. Nah, jadi waktu 60 menit. Tapi tidak mungkin 60 menit seperti itu karena nanti ada menampilkan juga. Siswa menampilkan ke depan kan. Nah, oke. Kemudian ada penilaian ya. Nah, kalau penilaian ini berarti bukan membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu belum Bang ya. Nanti lah itu. Enggak itu dulu. Rubrik penilaian ini sebenarnya gini, jika siswa menjawab ini, maka nilainya segini. Jika jawab panjang tapi tidak mengena satu pun, nilainya segini. Nah, itu nama rubrik itu. Ya. Refleksi ini, tapi Bapak Ibu di sini ada yang kurang satu ini. Seharusnya di sini nampilkan kalau dia berkelompok ya. Ini kan tugas individu nih. Kalau ini dikelompokkan maka harus ada kegiatan menampilkan atau mengkomunikasikan. Jadi diskusi di situ. Ya. Oke, anggap aja ini kita tugas individu. Nah, kemudian ada refleksi, tulislah kesimpulanmu tentang perbedaan struktur sel. Nah, ini masih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah setelah kita menganalisis. Nah, ini bukunya. Oke, Bapak Ibu. Cakati warna ini. Format ini format ini memberikan struktur yang jelas dan terorganisir untuk pembelajaran, memastikan bahwa peserta didik dapat mengikuti instruksi dengan mudah dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi LKPD itu berisi tentang kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap pertanyaan yang ada dalam itu menggiring dia untuk satu, apa itu? Menjelaskan, mengidentifikasi, dan membandingkan. Jadi semua pertanyaan, semua kegiatan kita dalam LKPD itu menggiring mereka untuk dapat menjelaskan, dapat mengidentifikasi, dapat kalau dapat semuanya, Bapak Ibu boleh asesmen hari itu. Pretest dulu. Ambil sampel 10 orang, 80 nilainya 90, 20 nilai 70. Bapak Ibu mengajarnya keren, paten, berlinangkan air mata keluar. Bukan sedih karena terharu. Tapi kalau 20 nilai semuanya, maka berlinangkan air mata akan sedih. Apa lagi kurangnya? Bapak Ibu, siswa kita ini, saya pastikan sebenarnya siswa kita ini tergantung Bapak Ibu. Ada yang lambat, ada yang cepat, betul, ya kan? Tapi Bapak Ibu yang lambat, kita carikan pula rumusnya. Yang lambat tadi kan? Kalau dia pelan kendaraannya, jangan Bapak Ibu gas-gas terus, pelan-pelan aja dulu, mengingat aja dulu. Nah, itu baru C2. Sampai di situ levelnya udah sampai itu, jangan lanjutkan lagi. Minggu depan lagi. Itu namanya apa? Menuntun sesuai dengan kodratnya. Kalau Bapak Ibu paksakan, pecah kalau itu, pecah bisa. Ya. Tapi Bapak Ibu kalau lanjutkan itu pecah nanti. Oke. Nah, selesai ini KPD Bapak Ibu.
Nah, inilah harapan saya nanti Bapak Ibu di ajaran baru, atau ajaran baru, coba-cobalah untuk membuatnya. Coret-coret saja. Nanti ini saya tinggal, saya kasih. Boleh buat pakai matrik. Di sebelah kiri itu apa namanya? Misalnya di sini misalnya siswa dapat menjelaskan kegiatannya apa, di sebelah kanan buat. Ada 2 kolom tuh. Di sini misalnya menjelaskan sel dan tumbuhan. Nah, di sini apa kegiatannya? Siswa ngapain dia? Nah, boleh pasangan. Kalau ini kan turun ke bawah ya. Ya. Nah, oke. Jadi inilah kira-kira contoh, dan ini tidak baku, boleh dirubah, boleh dikreasikan, tapi pokok-pokoknya ini jangan sampai hilang pula, tujuan pembelajarannya hilang, tidak juga dia. Ya.